Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kita semuanya kita. Kita bersyukur pada pagi ini kita bisa bertemu kembali. Jika melihat kejadian yang kami alami, kami sangat mensyukuri kita bisa bertatap muka sekalipun melalui Zoom. Nanti saya akan sedikit bersaksi dan juga istri saya, karena kami berdua dan sekeluarga besar mengalami apa yang sedang ditakutkan saat ini, yaitu kami terpapar COVID-19. Dan saat ini kami masih dalam proses pemulihan. Jadi kalau bicara banyak, capek, berjalan sedikit capek, memikirkan yang capek-capek ya capek. Jadi semuanya sekarang masih dalam melakukan segala sesuatu yang sedikit-sedikit saja dulu. Terima kasih Jemaat Jen Guang untuk hari ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak Ketua Nanang dan juga Ibu Ani yang sudah mengkoordinir, dan juga Ibu Pia ya yang memimpin acara ini. Kita percaya acara ini akan menjadi berkat dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, sebelum kita mulai acara kita berdoa, kita tunduk kepala. Maha besar Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada pagi yang diberkati ini, di awal minggu bekerja kami datang kepada Tuhan, kami berkumpul, kami berhimpun pagi ini, memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama kami Bapa, agar kebaktian kami ini menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Kami tetap setia, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk lagu pujiannya dari Seperdes Kediri. Dan juga semuanya, saya percaya dan saya meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah itu kebetulan, tetapi semua adalah rencana dan rancangan Tuhan. Apapun itu, apakah yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, kita tidak bisa menyamakan jadwal kita, rencana kita dengan jadwal dan rencana Tuhan. Rencana terbaik kita belum tentu menjadi rencana terbaik Tuhan. Jadi memang hidup kita ini Bapak Ibu sekalian 100% hanya bergantung kepada apa yang Tuhan pikir baik untuk kita. Sekalipun kematian kita alami. Jadi pada pagi ini judul pembicaraan kita adalah The Power of Hope. Pengharapan. Banyak orang pembahasan kita pagi ini adalah The Power of Hope. Ada banyak orang bisa berbahagia, ada banyak orang menderita, ada banyak orang bisa bertahan hidup, ada banyak orang menyerah karena apa? Karena tidak lagi mempunyai harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 10 ayat 46. Sebagai ayat inti pelajaran kita pada pagi ini, kita akan baca dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10. Yesaya 57 ayat 10. Dikatakan, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapatkan kekuatan baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu berapa usia kita masing-masing. Saya tidak tahu berapa banyak cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Apakah kisah secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga,
Semuanya mempunyai kisah yang mempunyai warna yang berbeda. Kalau kita melihat ke belakang, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat banyak orang yang menyerah oleh karena beban yang mereka pikir tidak bisa diselesaikan. Oleh karena beban yang begitu berat, mereka berpikir kehidupan saya tidak akan menjadi lebih baik lagi. Saat berpikir demikian, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada lagi keyakinan bagi dirinya bahwa Tuhan bisa memimpin kehidupannya menjadi lebih baik. Ke gereja, asal ke gereja, kemudian berdoa, asal berdoa, tetapi tidak lagi mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuhan, apapun kondisi kehidupannya, Tuhan bisa menyelesaikan masalah dan Tuhan bisa memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang merasa bahwa pergumulannya tidak akan pernah berakhir. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu gumulkan saat ini. Apakah Bapak Ibu bergumul menunggu perubahan dari pasangan hidup, menunggu suami berubah seperti yang kita pikirkan, menunggu istri berubah seperti yang kita pikirkan, menunggu semua kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Memang Bapak Ibu sekalian, sifat dasar manusia itu tidak mau menderita. Tetapi ironinya adalah kita tidak mau menderita, tetapi kita membuat diri kita menderita. Yang membuat diri kita menderita bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan pendeta, bukan pasangan kita. Hanya kita yang membuat diri kita menderita. Mengapa? Karena semua peristiwa yang kita alami, Bapak Ibu sekalian, sifatnya netral. Semua hal yang kita dengar sifatnya netral. Ketika kita memberikan arti kepada peristiwa-peristiwa itu, maka arti yang kita berikan itu akan membuat kita merasa sesuatu, merasa bahagia, merasa menderita, merasa tertekan, merasa tetap berharapan baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, survei membuktikan 85% manusia lebih cenderung membawa dirinya untuk semakin menderita. Mengapa? Karena tidak ada lagi kekuatan harapan yang ada dalam dirinya. Firman Tuhan tadi mengatakan perjalanan kita sudah jauh, tetapi kita tidak pernah mengatakan tidak ada harapan. Sampai kita meninggal, Bapak Ibu sekalian, kekuatan harapan itu masih Tuhan berikan kepada kita. Saya akan menyampaikan kisah di Alkitab sebelum kami bersaksi yang terdapat di dalam kitab Markus ya, pasal 10 ayat 46 sampai 52. Di sana ada sebuah kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang buta. Jadi dulu saya waktu masih anak-anak, saya sering mendengar lagu ini pada hari Sabat. Lagu ini berbunyi demikian. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Nah, ini lagu yang diajarkan oleh guru anak-anak dulu waktu saya masih kecil. Rupanya lagu ini ya, ini ceritanya dalam kisah dalam buku Markus tentang Bartimeus. Apa pelajaran yang mau kita ambil dari cerita yang sederhana ini? Tetapi dampaknya kalau kita resapi, Bapak Ibu sekalian, tidak sederhana. Ini akan membuat kehidupan kita, apapun kondisi kita, kita akan lebih bersemangat. Kita akan menjalani kehidupan tidak lagi lemas-lemas ya, kecuali kami masih lemas karena COVID ya. Tetapi secara batin harus tetap semangat. Dalam kisah ini dikatakan, ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus
keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam Bible Commentary, rupanya orang buta ini bukan kali pertama mencari bagaimana caranya agar dia sembuh. Jadi dia buta ini bukan buta dari lahir ya. Dia buta oleh karena ada peristiwa celaka sehingga terjadi kebutaan pada dirinya. Dan dia sudah sering mendengar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang mati. Dia mendengar. Dan dia terus berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Dan dia mengalami banyak sekali kegagalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kita tahu setiap kali Yesus pergi ke sebuah tempat, pasti dikerumuni oleh begitu banyak orang. Sehingga orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik seperti buta ini, Bartimeus, susah untuk menemukan Yesus dan meminta dia disembuhkan. Dia berteriak ketika Yesus akan datang mendekat. Pada saat itu Yesus berkunjung, dia ada di kota itu, dan dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bapak Ibu sekalian, kata menegur di sini, orang banyak memakai kata epitimau. Jadi epitimau ini adalah kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus akan menengging setan, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Jadi oleh karena keterbatasan fisik, Bartimeus dipandang rendah dan dipanggil, ditegur dengan kata epitimau. Memang dimanapun Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia ini, ketika ada orang yang mempunyai keterbatasan fisik, ada kecenderungan banyak orang menganggap mereka sebelah mata. Tidak menghargai mereka, bahkan menghina mereka. Biasanya, kalau ada orang disepelekan, yang ada sakit hati ya, marah karena merasa disepelekan. Tetapi ada hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Bartimeus. Berkali-kali dia gagal, kemudian dia bertemu Yesus, kemudian dia ditegur oleh orang banyak dengan kata epitimau. Tetapi apa yang menjadi respon dari Bartimeus inilah yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita semua Bapak Ibu sekalian mengalami banyak tantangan, masalah yang sudah ada, bahkan nanti yang akan ada. Bagaimana keadaan kita sekarang, itu ditentukan bagaimana cara kita merespon. Semua kejadian itu sifatnya netral, Bapak Ibu sekalian. Seperti contoh, ketika kita mengalami masalah, semua masalah pasti akan berakhir. Ketika kita meresponnya bahwa masalah itu akan membuat kehidupan kita gagal total, tidak ada harapan, maka kita pasti akan gagal. Kita akan menjadi seperti orang yang paling sering kita pikirkan. Ketika kita berpikir kita tidak mampu lagi, ketika kita berpikir kita akan gagal, maka hal itulah yang akan kita alami. Tetapi bila mana kita berpikir kita masih punya harapan, sekalipun manusia mendiagnosa penyakit kita tidak akan sembuh, sekalipun banyak orang mengatakan, sudahlah, kamu tidak akan bisa punya anak. Sudahlah, kamu tidak akan bisa bekerja. Ada begitu banyak, Bapak Ibu sekalian, batasan-batasan yang diberikan orang atas keadaan kita.
Bahkan yang paling parah adalah kita seringkali memberikan batasan kepada diri kita sendiri, sehingga kondisi kehidupan kita adalah hanya sekedar bertahan hidup, tidak lagi mempunyai gairah, tidak lagi mempunyai semangat, karena harapan kita sudah tidak ada. Yang menjadi respon daripada Bartimeus adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika banyak orang menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras. Jadi semakin keras ini kata Yunaninya adalah krasendo. Semakin krasendo, semakin keras Bartimeus berseru kepada Tuhan. Sekalipun dia ditekan, dia dihina, dia dipandang sebelah mata. Tetapi responnya adalah, sekalipun dia sudah mengalami banyak kegagalan, dia tidak mengendurkan suaranya, seruannya, doanya kepada Tuhan. Tetapi dia semakin keras berseru kepada Tuhan. Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ayat 50, Bapak Ibu sekalian, lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Jadi setiap kalimat, setiap kata yang ada di Alkitab selalu mengandung arti. Selalu ada arti. Di sini dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Mengapa? Orang-orang pengemis atau orang-orang buta, orang lumpuh yang mengemis pada waktu zaman Yesus dipakaikan jubah oleh keluarganya. Dan di belakang jubah itu ada tulisan, orang ini buta, bantulah dia. Jadi ketika Bartimeus bertemu dengan Yesus, dia tidak lagi membutuhkan jubah itu. Karena dia sudah menemukan sumber kekuatan, sumber harapan, dan sumber berkat. Bergantung kepada orang, Bapak Ibu sekalian, seringkali mengecewakan hati kita. Berharap kepada orang seringkali membuat kita sedih, kesal, marah, dan kecewa. Tetapi dalam pelajaran kita saat ini, Bartimeus tidak bergantung belas kasihan orang lain dari tulisan yang ada di jubahnya. Bartimeus membuka jubah itu, dan di dalam ayat 51, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, ia melihat. Dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa sering kita berdoa. Saya tidak tahu apakah yang kita doakan sampai hari ini masih doa yang sama. Oleh karena belum ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berpikir apa yang kita doakan itu sangat kita butuhkan. Kita berpikir bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini dimanapun berada, ada banyak umat-umat Tuhan sudah mengalami apa yang dinamakan keletihan mental. Hidup berbarengan dengan tekanan hidup, hidup berbarengan dengan masalah hidup. Secara manusia, pada dasarnya kita tidak tahan menderita. Kita maunya gembira terus, kita maunya bahagia terus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selama kita ada di muka bumi ini, kecenderungan yang kita alami dan hadapi adalah penderitaan yang boleh jadi menguras air mata kita, menguras tenaga kita. Bartimeus memberikan pelajaran sederhana kepada kita malam ini untuk selalu melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian, tidak akan mengecewakan kita.
Melihat dan berharap pada orang lain seringkali mengecewakan kita. Di sana kita akan merasa sendirian. Di sana kita akan merasa tidak ada harapan. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini tentunya Bapak Ibu mengharapkan doa-doanya dijawab Tuhan. Harapan-harapannya terkabulkan. Tetapi seringkali Tuhan seperti bermain-main dengan kita. Kita berpikir apa yang kita harapkan dan doakan itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan dan memang harus itulah jawaban yang kita terima. Tetapi mungkin sudah 10 tahun, mungkin sudah 20 tahun, saya hanya sekilas Bapak Ibu sekalian, selain nanti kesaksian kami memiliki anak setelah 7 tahun menikah. Kita terus berharap. Dokter sudah katakan tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa punya anak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, harapan memberikan rasa pasti akan keyakinan yang kita yakini, apa yang kita harapkan akan terjadi. Di tahun ke-7, Tuhan berikan jawaban itu. Sekalipun manusia sudah berkesimpulan, tidak akan pernah bisa terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang manusia katakan, tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan berikan kami anak, itu Tasya, di mana kami kemarin sama-sama terpapar COVID Corona. Baik, kita akan mendengarkan Ibu Pendeta Naomi akan memberikan kesaksian apa yang kami alami beberapa waktu lalu. Silakan. Selamat pagi kepada kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Lalu terima kasih juga untuk jemaat Jen Huang ya, yang sudah kami pasti yakin bahwa jemaat ini pun memberikan doa-doa kepada Tuhan agar kami bisa sembuh. Terima kasih karena sekarang kami sudah sembuh dan walaupun masih dalam taraf pemulihan. Baik, saudara-saudara, tanggal 7 hari Rabu, tanggal 7 April hari Rabu, saya masih ingat kakak saya Hana, dia sekitar jam 10 pagi memberikan informasi di grup kami, grup bersaudara, bahwa dia kena corona. Kemudian kita semua panik, aduh jangan-jangan kami pun, karena kami semua pun dalam keadaan meriang semuanya. Kemudian akhirnya tanggal 8, besoknya tanggal 8, kami semuanya 18 ini kami semua di antigen. Nah, kemudian dari semuanya ini memang ada beberapa yang hari Kamis ini masih negatif, termasuk pendeta dan anak saya pun masih negatif dia. Kemudian tanggal 8 ini karena saya sudah positif, saya langsung pergi ke Rumah Sakit Advent Bandung bersama dengan beberapa saudara saya dan keponakan. Kami sendiri membawa mobil, yaitu adik saya membawa mobil. Kemudian kami dirawat di sana. Kami satu kamar semua. Jadi kerjaannya kami hanya jadi kayak bercanda, tertawa, semuanya. Kecuali Hana ya. Hana dia dirawat di Jakarta karena dia tidak sempat untuk pergi ke Rumah Sakit Advent Bandung. Nah, akhirnya tanggal 9 ini besoknya perawat mengatakan, sudah kalau begitu kita pisah saja per kamar, 2-3 orang supaya semuanya bisa istirahat. Akhirnya ketika berencana untuk pisah kamar kami semua, tiba-tiba pendeta menelpon saya hari Jumat itu ya, besoknya hari Jumat, menelpon saya, dia mengatakan jam 12 siang, saya masih ingat, Mah, Tasya positif. Di situ saya langsung menjerit,
Yang saya takutkan bukan pasiennya yang kena positif, tetapi saya yakin bahwa pendeta Panggabean pun kena di situ. Karena mereka dari kecil mereka tidur itu sudah pelukan. Sampai sekarang ini anak sudah mau menginjak sudah umur 15 ya. Tidur pun masih pelukan mereka berdua. Kemudian saya langsung berpikir, aduh sudah positif ini. Sudah sangat pasti positif. Di situ saya menjerit, saya menangis. Saudara teman kakak-kakak saya semua menghibur saya, adik saya juga menghibur saya, sudahlah. Bahkan ada kakak saya yang dua di atas saya, dia bilang gini, nanti saya latih kamu menjadi janda bagaimana? Karena dia sendiri janda. Jadi dia bercandanya ke saya, nanti saya latih karena saya sudah terbiasa jadi janda, jadi nanti saya latih kamu katanya. Lalu ketika saya menangis itu, saya hampir 1 jam menjerit dan menangis. Yang saya pikirkan, aduh, nggak sampai 5 hari ataupun 6 hari, saya sudah pasti janda ini. Itu yang saya pikirkan, aduh Tuhan bagaimana. Tapi setelah saya menangis, saya langsung tenangkan diri, lalu saya berpikir begini, kalau memang sudah menjadi kehendak Tuhan, suami saya pergi, berarti saya ditugaskan masih ada buntut atau apa ya, tanggung jawab saya di belakang saya yang harus saya besarkan. Lalu saya mulai tenang berpikir, apa yang harus saya lakukan kalau nanti suami pergi. Saya sempat-sempatnya saya berpikir, oh berarti langkah pertama saya harus pergi ke RT, ke RW. Itu yang sudah saya pikirkan. Sementara saya belum pernah pergi untuk mengurus seperti KTP, begitu saya belum pernah ngurus seumur hidup, sehingga saya tidak tahu cara mengurus yang begitu. Jadi saya, aduh gimana ya cara mengurus ke RT nanti kalau ada apa-apa, aduh Tuhan bagaimana ini. Mulai saya berpikir itu, tapi saya berdoa, lalu saya berpikir juga, ada Tuhan lah, sudahlah. Jadi ketika mereka, pendeta dan Tasya lagi melakukan perjalanan ke RSA, pendeta membawa mobil sendiri dalam keadaan meriang karena kalau menunggu ambulan memakan waktu untuk bolak-baliknya itu sehingga lama. Jadi akhirnya saya tenangkan diri dan saya langsung berpikir bahwa saya ingat pesan-pesan dari mama saya, almarhum mama saya. Mama saya selalu bilang begini, karena mungkin mama saya dulunya pernah menjadi Muslim sehingga dia selalu berkatakan kepada saya bahwa hidup itu, kata mama saya, harus istighfar. Istighfar itu artinya kita harus meminta ampun terus kepada Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Hidup itu harus istighfar katanya. Setiap kali kita berdoa kita harus istighfar, kata mama saya. Kemudian ketika kita sudah berdoa untuk meminta ampun, kita pun harus ikhtiar, kata mama saya. Ikhtiar itu artinya kita harus berusaha sekuat kita. Lalu mama saya selalu bilang, kita itu harus tawakal. Arti tawakal itu artinya kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Itulah yang selalu mama saya katakan. Dan akhirnya dari semua, kata mama saya, hidup itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mulai dan akhirnya jam 6 sore Tasya sudah naik ke atas. Naik artinya sudah dirawat inap bersama dengan saya. Tapi pendeta belum. Pendeta belum karena dia masih menunjukkan negatif di antigennya. Tetapi saya sangat berkeyakinan bahwa pendeta pun kena. Akhirnya dia memakai satu lagi untuk supaya PCR ini untuk menyatakan dia positif. Akhirnya ternyata di PCR beliau positif. Dan jam 2 malam pendeta nge-WA saya, "Mah, saya positif." Oh ya udah, masuklah. Saya hanya bilang masuklah. Saya tidak menunjukkan saya sedih sama sekali. Saya menunjukkan, saya katakan, Tuhan, saya harus gembira. 5 hari ke depan ini saya harus tunjukkan saya harus gembira. Jadi selama 5 hari pertama kami dirawat, yang kami lakukan, saya katakan Pak Pendeta, jangan pernah kamu turun dari tempat tidur kecuali kencing, supaya ataupun mau ke belakang, mau ke kamar mandi, supaya tidak capek. Lalu akhirnya dia lakukan itu semua. 5 hari itu yang kami lakukan hanya berdoa, membaca Alkitab, dan saya katakan semua WA
yang berhubungan dengan beban pikiran kita, jangan dibuka. Jangan dibuka satupun WA yang membuat kita terbebani. Bahkan kalau bisa di dalam grup itu suka ada yang bagaimana-bagaimana, karena kami banyak mempunyai grup-grup di WA, saya bilang keluar aja dulu untuk menenangkan pikiran. Jadi yang kami lakukan hanya menyanyi, berdoa, dan menonton film-film yang membuat kami tertawa. Itu yang saya lakukan. Saya katakan jangan pernah terbebani semuanya dalam kehidupan kita. Karena COVID ini hampir bahkan lebih dari 50% adalah karena tekanan. Karena saya pun merasakan ketika saya berpikir langsung tertekan dada saya. Saya juga sempat berpikir, aduh Tuhan kalau saya nggak ada, siapa yang mau menolong anak saya? Tapi saya langsung berpikir, oh tidak, saya nggak boleh berpikir begitu. Anak saya punya kehidupannya sendiri, saya pun punya kehidupan saya sendiri. Saya harus hanya berhubungan dengan Tuhan. Itu yang kami lakukan. Kami hanya ketawa-ketawa di dalam kamar dan saya tidak mau berpikir macam-macam. Dan akhirnya di hari ke-7 kami sudah bisa melewati hari ke-7 dan akhirnya dokter bilang kalau sudah melewati hari ke-7 dengan baik, maka semuanya akan menjadi baik. Dan yang membuat saya bersyukur, Pendeta Panggabean ini tiada hari tanpa menggunakan inhaler. Inhaler, saya selalu mengatakan untuk menyambung napasnya, pendeta menggunakan inhaler. Karena asma bisa sampai 4-5 kali dalam sehari. Ketawa sedikit agak ngakak, langsung inhaler. Setiap pagi inhaler. Sebelum tidur inhaler juga. Tetapi yang saya melihat mujizat Tuhan, bahwa sepanjang kita di rumah sakit, tidak ada pernah digunakan sedikit pun, sekalipun belum pernah menggunakan inhaler. Sampai dokter katakan, emang Bapak benar asma? Nah, dia nggak percaya waktu kita tunjukkan bahwa ini menggunakan ini, baru dia, oh ya. Dan itu sampai sekarang asmanya hilang. Saya pun nggak ngerti kenapa asmanya hilang, tetapi ada satu penyakit yang timbul lagi, yaitu hipertensi. Sekarang pendeta hipertensi karena akibat dari COVID ini. Dan memang dokter pun mengatakan bahwa COVID ini akan menjadikan seseorang memiliki penyakit yang awalnya orang tersebut tidak memilikinya. Nah, saya pun mau bersaksi sedikit ini mengenai kakak saya Hana. Satu hari malam sebelum dia pindah ke ICU, dia katakan, Dek, saya mau ke ICU sebentar. Kebetulan kakak saya ini dengan saya hanya beda beberapa bulan usianya, sehingga saya tidak pernah menganggap dia kakak, tetapi saya lebih menganggap dia seorang sahabat. Saya dekat sekali dengan dia. Mungkin yang lain juga dekat dengan Hana ini, tetapi saya merasa dia itu spesial bagi saya. Sehingga kepergiannya itu bagi saya, terus terang, saya merasa lebih dari mama saya. Karena kalau mama saya di usianya yang sudah tua, saya sudah ikhlas untuk melepaskannya. Tetapi kalau Hana ini saya merasa belum ikhlas untuk melepaskannya. Yang saya sedihkan waktu dia satu malam sebelum dia pergi ke ICU, dia hanya katakan, Dek, saya mau ke ICU. Saya sudah banyak sekali memberikan arahan kepada kamu kalau saya meninggal. Memang dia selalu, yang saya lihat, kalau saya sekarang berpikir bahwa ternyata kematiannya ini memang sudah dia rencanakan, tetapi walaupun hanya dengan melalui COVID. Artinya dia sudah rapih sekali. Selama 5 tahun sebelum kepergiannya, bahkan satu malam sebelum dia ke ICU, dia sudah rapih menyusun semuanya untuk kepergiannya ini. Dan dia selalu bilang, Dek, ini amanah. Saya sangat percaya sama kamu untuk menyelesaikan semuanya. Nah, saya waktu dia ke ICU, saya hanya, apaan sih kamu? Tetapi yang membuat saya sedih, saya ingat bagaimana dia harus berjuang sendiri untuk berjuang dengan nyawanya ini dalam menghadapi kematiannya ini. Karena dia ada WA, karena dia sudah tidak bisa berbicara, tetapi dia masih bisa nge-WA. Dia katakan, Dek, saya sieun paeh, Dek, urang sieun paeh. Karena kami menggunakan bahasa Sunda di rumah, sehingga bahasa kami bahasa Sunda. Dia bilang, Dek, urang sieun paeh, urang sieun paeh. Itulah kata-kata terakhir
yang artinya, "Dek, saya takut mati, saya takut mati." Saya hibur dia melalui itu, tetapi nggak sempat dia baca. Hanya beberapa, saya banyak sekali menghibur dia, hanya membaca dan tanpa menjawab. Nah, dari itulah, hanya itulah hubungan saya dengan kakak saya. Setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang. Saya memang awalnya sedih, Tuhan, dia berjuang sendiri untuk menghadapi kematiannya itu, tanpa saudara, tanpa siapa-siapa. Tetapi kemudian saya berpikir lagi, baru-baru ini, baru 1-2 hari ini saya sudah mulai tidak mengeluarkan air mata, karena saya berpikir sebenarnya dia sudah tenang di sana. Menunggu Tuhan datang, dia sudah tidur dengan tenang. Lalu saya berpikir, kenapa saya harus menangisi orang yang sudah tenang? Justru saya harus menangisi diri saya yang masih bergumul dalam kehidupan ini. Saya harus berjuang dengan kehidupan saya yang masih begitu banyak tentunya masalah-masalah ataupun pergumulan-pergumulan dalam hidup. Itulah yang membuat saya sekarang sudah bisa tenang untuk menghadapi mengalami kematiannya kakak saya ini, dan saya selalu katakan di dalam hati, saya harus berjuang seperti kamu supaya saya bisa bertemu dengan kamu nanti di surga. Itulah yang saya merasa sekarang mempunyai harapan bahwa suatu hari nanti saya pasti bertemu dengan kakak saya ini yang sudah saya anggap sahabat, sudah saya anggap juga mama. Dan saya sekarang sudah mulai di dalam hati saya ikhlas, Tuhan, saya ikhlas. Sehingga karena kalau kita mengatakan ikhlas di dalam hati, kita pun menjadi tenang dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih untuk kesaksiannya ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Naomi untuk saksiannya. Saya mau tambahkan Bapak Ibu sekalian, kami 16 yang terkena COVID, 2 yang meninggal dunia. Kak Hana dan juga Bang Nelson. Boleh mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara manusia yang meninggal itu adalah saya, bukan mereka. Karena dari segi kesehatan mereka semua sehat. Tetapi dari segi kesehatan saya sudah sangat dipastikan, bahkan Dokter Edi ketika hari pertama saya dirawat, Dokter Edi datang visit, dia sambil membawa data-data saya, dia geleng-geleng kepala. Saya sempat heran, tapi saya tidak mau tanya. Tapi Dokter Edi katakan, Pak Pendeta semangat ya, semangat. Dia berulang-ulang katakan, Pak Pendeta semangat ya, semangat ya. Saya langsung berpikir, saya langsung menghubungkan mungkin, karena memang ini selama ini saya takut dengan kondisi saya jangan sampai kena COVID. Karena kalau sudah sempat kena COVID, sudah tidak ada harapan. Memang tadi Bu Pendeta katakan ketika dia mendengar saya positif, anak saya positif, dia menjerit, dia dihibur oleh keluarga. Mengapa? Karena dia berpikir, sudah jauh, saya jadi janda ini. Dia sudah persiapkan. Dan di rumah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berangkat ke RSA Bandung, saya sudah tulis beberapa kertas di dinding. Karena saya siap untuk berangkat, pergi meninggalkan dunia ini. Saya tulis surat pada istri, pada anak, Mama selamat jalan, Tasya selamat jalan. Semua saya tulis saya sambil menangis karena tahu secara manusia saya tidak akan lama lagi. Karena penyakit saya banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi selain asma itu kan paru-paru ya. Tiap hari saya sesak napas. COVID adalah menyerang paru-paru. Jadi Olwan Aditya ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya, Aditya Olwan yang baru-baru meninggal ini, dia sempat sembuh dari asma, dari COVID, tapi karena dia ada asma, itu yang membuat dia akhirnya meninggal dunia. Jadi dokter katakan asma atau paru-paru yang terinfeksi sehingga bernapas susah, itulah yang paling sering membuat orang untuk selesai. Bapak Ibu sekalian, saya bukan asma saja, bisa dikatakan saya punya 1 ginjal. Kemudian penyakit yang lain, saya nggak mau sebutkan di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti tahu ya, apa penyakit saya yang lain yang mungkin akan fatal bagi saya ketika saya harus menjalani masa-masa COVID. Nah Bapak Ibu sekalian, terus terang saat itu hari pertama saya terpukul. Saya merasa, oh Tuhan inilah akhir kehidupan saya. Saya tidak lagi bertemu dengan teman-teman di
doa subuh di sini. Saya tidak ketemu lagi dengan Pak Ketua Nanang, tidak ketemu lagi dengan Ibu Ani, dan tidak ketemu lagi sama Ibu Lina Iskandar dan Om di sini dan semua. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan adalah sempat saya satu hari itu putus asa. Tetapi saya langsung berpikiran positif. Jadi memang satu hari saya tidur, kemudian jam 2 malam saya bangun tidur. Saya pergi ke tempat tidur, karena kami dirawat satu kamar ya. Saya pergi ke tempat tidur istri saya, dia sedang tidur dengan pulas. Lalu saya taruh tangan saya di kepalanya dan saya berdoa, Tuhan, kalau saya sudah pergi, Engkau yang akan menemani istri saya, menjaga dia, memelihara dia, mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, saya sangat mencintainya, saya bangga memilikinya. Kalau memang saya harus pergi Tuhan, yang terbaik dari Tuhan, jadilah. Lalu saya cium kening istri saya, lalu saya berikutnya ke tempat tidur anak saya, Tasya. Saya berikan tangan saya di kepalanya dan saya juga doakan anakku, maafkan Papa, tidak bisa bersama kamu selama kamu dewasa. Papa hanya bisa berdoa agar Tuhan memberkatimu, Tuhan menyediakan bantuan-bantuan untuk kamu supaya kamu bisa selesai sekolah. Nah, Papa sangat sayang. Jadi ketika saya cium keningnya, air mata saya sangat deras berurai karena saya berpikiran, ini manusianya saya ya, Bapak Ibu sekalian, sudah berpikiran saya sudah tidak akan bertemu mereka lagi. Malam itu saya tidur, Bapak Ibu sekalian. Bangun pagi, hari kedua, saya melihat langsung saya berbuat sesuatu yang memang tentang harapan ya. Saya teringat dengan acara kita ini, Ibu Ani, Pak Ketua Nanang. Karena jauh-jauh sebelum kami COVID, Ibu Ani dan Pak Nanang sudah programkan saya tanggal 9 mengambil bagian di acara doa subuh di sini. Saya berpikir, wah saya harus nanti persiapkan ya. Bahkan saya sudah bawa bacaan-bacaan untuk sambil belajar. Saya harus persiapkan untuk acara doa subuh ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya pikirkan pagi itu adalah saya bersyukur di hari pertama saya masih bisa bangun. Jadi saya itu dirawat di dekat dengan jalan ya, di rumah sakit Advent. Saya melihat pohon-pohon, saya melihat awan, saya melihat burung-burung bernyanyi. Saya syukuri. Dan hari itu, hari kedua, saya buang beban pikiran semua yang membuat nyesek. Memang saya rilis semuanya, saya lepaskan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hari pertama saya lewati, hari kedua saya lewati, saya membayangkan diri saya menghadiri seminar-seminar rumah tangga, kami berdua, kami akan ke sini, kami akan ke sini. Sehingga saya mempunyai semangat. Kami terus berdoa, saya terus rilis semua pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Memang saya kosongkan dan saya alihkan pikiran. Memang Bapak Ibu sekalian, saya sebelum ya dulu saya punya program untuk diri saya untuk melatih pikiran, mengalihkan pikiran. Karena memang kita akan menjadi seperti apa yang paling sering kita pikirkan. Ketika kita memikirkan masalah, maka hidup kita akan dipenuhi masalah. Ketika kita berpikir bahwa kita akan sakit, ya kita akan sakit. Jadi saya menstimulasi otak saya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengeluarkan hormon endorfin dan hormon serotonin. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi otak kita, Bapak Ibu sekalian, selain atas kehendak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi diri kita untuk memberikan ketenangan, bahkan menyembuhkan kita dari penyakit apapun, bahkan kanker. Kenapa sembuh? Karena kita mengalihkan pikiran kita, berharapan sembuh dengan menstimulasi otak kita. Di otak kita, Bapak Ibu sekalian, ada banyak hormon-hormon. Hormon kortisol adalah hormon yang paling jahat. Jadi kita stres memikirkan perkara-perkara, masalah-masalah, yang ada adalah kortisol. Kortisol yang membuat saraf-saraf kita hancur, putus. Kortisol yang membuat muka kita cepat tua. Kortisol yang membuat kita umur pendek. Walaupun kita tahu umur kita itu atas kehendak Tuhan.
Jadi kami berdoa, kami belajar firman Tuhan, dan saya nonton, Bapak Ibu Saudara, tadi kan istri saya bilang nonton yang lucu-lucu. Kalau saya punya tontonan mungkin agak unik, tapi saya senang nontonnya. Saya nonton SpongeBob. Jadi di rumah saya itu ada, ya dikasih TV lah kita ya. Jadi saya langsung nggak mau baca berita, nggak mau nonton berita tentang COVID dan segala macam. Saya nonton SpongeBob. Lumayan ada berapa jam itu film apa televisi GTV menayangkan SpongeBob. Saya ketawa-ketawa karena lucu-lucu kan. Lucunya Squidward, lucunya si SpongeBob, lucunya Tuan Crab dan segala macam. Memang lucu. Tapi saya senang. Jadi hari pertama sampai hari kelima saya tidak keluar kamar. Kan tiap pagi ada tempat jemur kita kan, jadi jemurnya banyak. Ada banyak orang berjemur. Dan saya melihat mereka menceritakan bagaimana COVID segala macam. Aduh, sudah jauh. Saya harus hanya di kamar saja, nonton, makan, baca firman Tuhan, nonton, bercengkrama dengan anak dan istri, hanya itu saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya tanya sama dokter, di hari kelima saya bisa lewati. Saya tanya, dok, sebenarnya amannya hari keberapa sih dok? Hari ke-7 pendeta. Kalau pendeta bisa lewat hari ke-7, sudah aman. Saya lewati hari ke-7. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau pulang, Dokter Edi mengatakan, Pak Pendeta, sebenarnya pendeta yang meninggal dunia. Saya sebagai dokter dan sebagai ahli medis dengan kondisi catatan riwayat kesehatan pendeta, saya sangat meragukan pendeta bisa bertahan sampai hari kelima. Dugaan saya pendeta bukan Pak Nelson yang meninggal dunia. Hana kan tidak dirawat di rumah sakit Advent ya, jadi Dr. Edi ini dokter Advent yang kita miliki di RSA. Pak Nelson Tobing apa namanya tidak akan sampai ke ICU, tidak akan sampai ke ICU. Pak Pendeta yang akan ke ICU, dan saya berpikir Pak Pendeta tidak akan bertahan sampai hari kelima. Dokter, saya katakan, saya juga berpikir awalnya dokter, tapi saya juga berpikir dokter, apa yang menjadi diagnosa dokter itu bukan diagnosa Tuhan. Jadi ketika kami memakamkan abang kami, Bang Nelson Tobing, kami berkerumun, saya, Abang Pendeta Sugi Storus, kemudian Dr. Roy Sarumpait, dan beberapa lagi, ada Pendeta Sarjono. Bang Sugi katakan, Lai, Tuhan sudah memberikan kamu kesempatan kedua untuk hidup. Saya katakan betul, Lai. Jadi gunakan kesempatan itu untuk semakin rajin melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah mujizat yang saya alami. Dan memang tadi istri saya katakan, saya ketergantungan dengan sedatif inhaler 125 mili. Saya tidak bisa tertawa ngakak. Saya tidak bisa capek. Saya tidak bisa terhirup debu sedikit pun. Langsung saya napas. Jadi berapa kali saya hampir meninggal dunia hanya karena apa? Sesak napas. Dan herannya Bapak Ibu sekalian, yang saya takutkan adalah ketika saya terkena COVID, Tuhan, jangan sampai di masa-masa perawatan ini saya mengalami sesak napas, asma. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, satu hari sampai saya keluar rumah sakit, saya tidak pernah asma. Saya sudah siapkan sedatif saya di meja, tapi saya tidak pernah pakai itu satu kali pun. Kenapa? Saturasi saya setiap pagi Bapak Ibu sekalian itu 95 ke atas. Bahkan saya pernah mencapai 99. Itu maksimalnya kan 100 ya. Saya mencapai 99. Oh, bagus Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta. Bapak Ibu sekalian, itu terjadi karena apa? Karena harapan. Saya berharapan baik untuk kehidupan saya ke depan. Saya berharapan baik. Ketika saya mengkondisikan pikiran saya untuk berharapan baik Bapak Ibu sekalian, maka harapan baik itulah yang menstimulasi otak untuk mengeluarkan hormon endorfin dan serotonin. Itu hormon bahagia, hormon yang menunjang kita sehat. Itulah yang saya lakukan selain obat-obatan dari rumah sakit, selain daripada yang paling utama adalah pertolongan Tuhan. Jadi saya bekerja sama baik dengan Tuhan, dengan rumah sakit untuk membangun diri saya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian,
Dokter Edi katakan, selamat pendeta Pengabdian. Pendeta sudah bisa pulang. Jadi ketika saya menguburkan abang saya, menguburkan Kak Hana, saya berpikir, Tuhan, terima kasih. Saya masih hidup. Tuhan, terima kasih. Saya masih bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih kasih kesempatan bagi saya untuk menjadi saluran berkat bagi rumah tangga umat Tuhan dimanapun berada. Dan yang paling unik saya sampaikan kepada Ibu Ani ya, ketika Kakak Hana meninggal dunia, hari itu saya dalam kondisi isolasi mandiri, masih memberikan seminar rumah tangga untuk Kalimantan. Jadi di tengah-tengah saya seminar Bapak Ibu sekalian, di saat itulah keluarga, karena kami ada di Karawang ya, saya mendengar karena mereka pakai video call, disitulah Kakak Hana meninggal. Di tengah-tengah saya sementara memberikan seminar rumah tangga, istri saya katakan, Pak, Hana meninggal, jadi saya mau menangis atau bagaimana, saya masih bingung. Saya harus bertahan untuk menyelesaikan seminar saya. Dan saya berhasil, walaupun memang sudah tidak konsentrasi, tapi saya berusaha supaya seminar ini selesai dengan baik. Dan selesai, setelah itu baru kami ke kamar sebelah, kami tangis-tangisan. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Jadi the power of hope akan memberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, semangat baru dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mempunyai harapan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak memiliki sesuatu yang kita pikirkan akan membaik ke depan, maka hidup kita akan lemas-lemas. Kita tidak mempunyai keyakinan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan kemampuan itu kepada kita semua. Jadi jangan pernah ada di antara kita mengatakan, ya pendeta, saya pasrah saja. Orang pasrah saja, Bapak Ibu sekalian, artinya dia tidak ada harapan baik dalam kehidupannya. Tuhan tidak mau kita pasrah. Tuhan mau kita bertahan. Dan Tuhan kita mau percaya kepada kuasa dan kemampuannya untuk memperbaiki situasi-situasi yang mungkin oleh manusia seperti mustahil. Tidak ada jalan keluar. Tidak akan ada hasil yang baik. Apapun penilaian manusia, Bapak Ibu sekalian. Apapun diagnosa manusia. Bagaimanapun manusia memberikan kesimpulan kepada kita. Entah keluarga, entah siapa. Tapi Tuhan selalu memberikan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan manusia. Tuhan punya rencana besar kepada kita semuanya. Waktu kita masih kecil, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kita belajar makan. Ketika kita belajar makan, kita menempatkan nasi di mata kita, menempatkan nasi di hidung, di pipi kita, kecuali di mulut kita. Tetapi tidak ada sedikit pun kita menyerah, tidak ada sedikit pun kita hilang harapan. Terus kita melatih diri, akhirnya sekarang kita bisa makan. Ketika kita masih kecil belajar berjalan, kita jatuh berulang kali, bahkan kita luka kaki kita. Tetapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah menyerah? Apakah kita tidak lagi berharapan? Kita bangkit berjalan. Akhirnya kita bisa berjalan. Dan yang terakhir, ketika kita masih kecil, kita belajar berkata-kata. Kita tentu lihat bagaimana anak-anak belajar berkata-kata. Lucu. Mereka menyusun kata-kata yang lucu-lucu, yang seharusnya tidak terjadi. Belajar mencari kata-kata, kemudian belajar mengucapkan kalimat-kalimat salah-salah. Tapi kita tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya kita bisa berkata-kata dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, Bartimeus, sekalipun dia ditekan oleh tekanan-tekanan luar, sekalipun dia mengalami banyak kegagalan, dia tidak pernah putus harap. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk tetap berdoa, sementara kita belum melihat hasil doa kita. Memang kita tidak mudah untuk terus berusaha dan berupaya, sementara kita belum melihat hasil upaya kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk terus melangkah, sementara kita melihat kita belum melangkah kemana-mana. Kita masih ada di tempat kita berdiri. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajar kepada kita, jangan pernah berputus harapan. Teruslah melangkah, teruslah berharapan baik. Ini semua hanya masalah waktu, Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat Bartimeus, membuat Yesus tergerak untuk memanggil dia, adalah suara keras
yang dia katakan kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu sekalian, pelajaran Bartimeus pada pagi ini mengajak kita untuk selalu melihat ke atas apapun kondisi kita. Melihatlah ke atas, melihatlah kepada Tuhan. Karena hanya orang yang melihat ke atas yang akan melihat jalan untuk naik dalam kehidupannya, menemukan jawaban yang Tuhan berikan. Melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, Bapak Ibu sekalian, akan menimbulkan keraguan-raguan, ketakutan, kekecewaan. Makna menanggalkan jubah dalam firman Tuhan pada pagi ini adalah melihat ke atas. Dengan melihat ke atas, kita akan melihat Tuhan. Tuhan masih ada. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih memimpin kehidupan kita. Harapan-harapan baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini memberikan berkat untuk terus berharapan baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena berharapan baik kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. 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 Amin.